Suatu kali, seorang wanita datang menemui saya. Usianya 28 tahun. Percaya diri, tenang, tipe orang yang tidak malu atau menghindari pertanyaan langsung. Ia menutup pintu kantor, duduk di seberang saya, dan hampir seketika berkata, "Marina, saya ingin mencoba format keintiman yang baru, tetapi saya takut. Saya tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi pada tubuh saya dan bagaimana menghindari bahaya bagi diri saya sendiri. Jika topik kesehatan intim penting bagi Anda, berlanggananlah sekarang juga. Di sini kita berbicara dengan tenang, tanpa rasa malu, tanpa kata-kata kasar, dan tanpa mitos. Terkadang satu video yang jujur membantu seseorang menghindari kesalahan yang konsekuensinya dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Lalu saya menatapnya dan berpikir, itulah pendekatan yang benar-benar dewasa. Jangan bertindak berdasarkan firasat, jangan mengandalkan saran dari forum atau cerita dari teman, tetapi pahami dulu fisiologi tubuh Anda sendiri. Dan Anda tahu, ada lebih banyak pertanyaan seperti itu daripada yang Anda pikirkan. Hanya sedikit yang menanyakannya secara terbuka, sementara ribuan orang menanyakannya secara anonim, dan disitulah keseruannya dimulai. Menurut statistik, format praktik intim ini telah lama umum di antara jutaan pasangan di seluruh dunia. Ini bukan lagi sesuatu yang langka atau tidak biasa, tetapi masalahnya berbeda. Sejumlah besar orang melakukannya tanpa memahami anatomi dan karakteristik spesifik tubuh mereka sendiri. Hal ini menyebabkan konsekuensi yang tidak menyenangkan, ketidaknyamanan, kerusakan mikro, peradangan, rasa takut, dan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah dengan tubuh. Namun, lebih sering daripada tidak, masalahnya bukan pada orang tersebut, tetapi pada kurangnya informasi yang tepat. Hari ini, saya ingin dengan tenang, jujur, dan tanpa emosi yang tidak perlu menjelaskan mengapa beberapa wanita benar-benar dapat menikmati pengalaman ini, apa yang terjadi pada tubuh selama kontak tersebut, kesalahan apa yang paling sering dilakukan, dan aturan apa yang tidak boleh diabaikan. Dan mohon tonton video ini sampai akhir, karena di akhir, saya akan memberitahu Anda hal-hal yang bahkan banyak spesialis tidak bicarakan. Dan beberapa kesalahan tidak berakhir dengan percakapan di kamar tidur, tetapi dengan kunjungan ke dokter. Dan ini bukan cerita horor, tetapi praktik medis yang nyata. Sebelum membahas fisiologi, penting untuk memahami satu hal. Jenis keintiman ini bukanlah kewajiban, tanda pembebasan, atau sesuatu yang dilakukan demi mode atau tekanan dari pasangan. Ini murni masalah pilihan pribadi, keamanan, dan pemahaman tentang tubuh Anda sendiri. Ketika seseorang memahami cara kerja tubuhnya, mereka dapat membuat keputusan yang tepat tanpa rasa takut atau mitos internet. Itulah mengapa saya berbicara sekarang, bukan sebagai blogger atau moralis. Saya berbicara sebagai dokter, dengan tenang, jujur, dan tanpa menghakimi. Sekarang mari kita bahas pertanyaan utama yang banyak orang takut tanyakan bahkan pada diri mereka sendiri. Mengapa beberapa wanita mungkin menikmati ini? Dan di sini penting untuk dipahami, ini bukan hanya masalah psikologi. Anatomi memainkan peran utama. Area ini mengandung sejumlah besar ujung saraf, dan beberapa jalur saraf ini terhubung dengan jalur yang terlibat dalam sensasi selama gairah intim. Inilah sebabnya mengapa beberapa wanita menggambarkan sensasi tersebut sebagai sangat intens dan tidak biasa. Tetapi kemudian muncul sesuatu yang jarang dipertimbangkan orang. Sensitivitas ujung saraf adalah satu hal, dan realitas anatomi adalah hal lain. Anatomi tidak kenal ampun, terutama di area yang sangat sensitif ini. Dinding di antara organ sangat tipis, sehingga pendekatan yang salah dapat menyebabkan iritasi atau kerusakan mikro pada jaringan. Beberapa wanita merasakan sensasi tersebut sebagai sesuatu yang baru dan tidak biasa, terutama jika ada kepercayaan pada pasangan mereka, keintiman emosional, dan rasa aman. Ditambah lagi faktor psikologis. Hal baru, gairah emosional, rasa percaya. Otak mulai memproduksi lebih banyak dopamin dan adrenalin yang meningkatkan persepsi sensasi apapun. Tetapi ada satu poin yang banyak diabaikan, tubuh tidak dirancang untuk stimulasi yang kasar atau tiba-tiba di area ini. Dan sekarang saya akan menjelaskan mengapa. Ada dua sphincter di area ini, sphincter eksternal yang dapat dikendalikan seseorang secara sadar,
dan sphincter internal yang beroperasi secara otomatis. Dan disinilah hal terpenting terjadi. Jika seseorang takut, kesakitan, atau tegang, sphincter internal tidak akan rileks. Sekarang bayangkan seseorang mencoba mengatasi resistensi ini dengan paksa. Apa yang terjadi? Retakan mikro, iritasi selaput lendir, rasa sakit, dan ketidaknyamanan muncul. Dan yang paling berbahaya adalah banyak orang menganggap ini normal. Tidak, rasa sakit yang hebat bukanlah hal yang normal. Dan jika seseorang mengatakan sebaliknya, mereka sama sekali tidak memahami fisiologi. Tetapi yang lebih penting adalah ada satu kesalahan yang hampir semua pemula lakukan. Kesalahan inilah yang paling sering menyebabkan konsekuensi yang tidak menyenangkan, kurangnya penggunaan pelumas khusus. Tubuh di area ini tidak menghasilkan kelembapan alami seperti di area lain. Oleh karena itu, tanpa pelumas yang tepat, jaringan dapat rusak dalam waktu yang sangat singkat. Meskipun seseorang rileks, meskipun pasangannya berhati-hati, dan semuanya tampak normal, ini adalah fisiologi, bukan opini. Dan di sini sangat penting untuk mendengarkan dengan saksama. Penting untuk mengetahui hal ini karena banyak orang melakukan kesalahan berbahaya. Mereka menggunakan produk yang tidak tepat, air liur, minyak, krim, atau gel kosmetik biasa. Setelahnya, orang-orang terkejut dengan iritasi, rasa terbakar, atau peradangan. Air liur cepat kering, minyak dapat merusak lateks, dan beberapa kosmetik mengganggu mikroflora alami. Jenis kontak ini membutuhkan pelumas khusus, dan pelumas tersebut harus cukup. Sekarang, poin penting lainnya, terutama untuk wanita. Relaksasi tidak dapat dipaksakan. Anda tidak bisa begitu saja mengatakan kepada tubuh Anda, "Relax." Relaksasi sejati hanya datang ketika seseorang merasa aman, percaya, dan bebas dari tekanan. Jika pasangan Anda terburu-buru, tubuh Anda akan tegang. Jika Anda takut sakit, tubuh Anda akan tegang. Jika Anda kurang percaya, tubuh Anda akan tegang. Dan sphincter internal yang tegang hampir pasti merupakan risiko ketidaknyamanan atau cedera. Itulah mengapa para ahli selalu mengatakan persiapan emosional dan suasana tenang bukan hanya tentang romantisme, tetapi bagian dari keamanan fisiologis. Tapi sekarang saya akan mengatakan sesuatu yang jarang dipertimbangkan orang. Terkadang masalahnya bukan rasa sakit, tetapi kenyataan bahwa kerusakannya hampir tidak terlihat. Retakan mikro terkadang tidak disertai rasa sakit atau pendarahan hebat, tetapi justru melalui retakan itulah infeksi dapat masuk. Dan disinilah situasinya menjadi benar-benar serius. Jenis kontak ini dianggap sebagai salah satu risiko penularan infeksi tertinggi di antara semua jenis keintiman. Selaput lendir di area ini sangat tipis dan sensitif. Kerusakan apapun menjadi titik masuk bagi virus dan bakteri. Dan ini bukan masalah yang memalukan atau membuat malu. Ini adalah standar pengobatan. Beberapa infeksi dapat tetap tanpa gejala untuk waktu yang lama. Seseorang menganggap dirinya sehat, dan kemudian secara tidak sengaja menularkan masalah tersebut kepada pasangannya. Itulah mengapa perlindungan di sini bukan formalitas, tetapi suatu keharusan, terutama jika pasangannya baru atau belum dites. Dan sekarang tibalah saat yang mengejutkan banyak wanita. Mereka berkata, tapi semuanya sudah dilakukan dengan hati-hati. Mengapa peradangan baru muncul belakangan? Jawabannya hampir selalu sama. Kesalahan yang paling umum adalah beralih ke hubungan seksual vaginal tanpa mengganti kondom dan menjaga kebersihan yang tepat. Hal ini seharusnya tidak pernah dilakukan. Bakteri yang aman untuk usus seharusnya tidak masuk ke vagina. Jika tidak, peradangan, sistitis, ketidakseimbangan bakteri, rasa terbakar, dan ketidaknyamanan dapat terjadi. Terkadang wanita menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk pulih dari konsekuensi satu kesalahan yang sebenarnya dapat dicegah dalam beberapa detik. Dan disinilah banyak orang menyadari untuk pertama kalinya, literasi seksual bukanlah hal yang vulgar, ini tentang menjaga kesehatan Anda. Tetapi bagian yang paling berbahaya seringkali terjadi setelahnya, ketika seseorang berpikir, jika tidak ada rasa sakit yang parah, maka semuanya berjalan dengan baik. Beberapa minggu kemudian, wanita itu kembali kepada saya. Tidak lagi begitu percaya diri. Dia dengan tenang berkata, "Saya khawatir saya mungkin telah melukai diri sendiri." Mereka menulis tentang konsekuensi serius secara online. Dan di sini penting untuk memahami hal utama.
Pengalaman seperti itu sendiri tidak membuat seseorang sakit, tetapi pendekatan yang salah sebenarnya dapat menyebabkan cedera dan peradangan, terutama jika semuanya terjadi terlalu cepat, tanpa persiapan dan relaksasi. Terkadang seseorang tidak langsung menyadari masalahnya, tidak ada rasa sakit yang parah, tidak ada gejala yang jelas, dan semuanya tampak baik-baik saja. Tetapi setelah beberapa saat, rasa tidak nyaman, rasa terbakar, atau sensasi tidak menyenangkan muncul. Itulah mengapa Anda tidak boleh mentolerir rasa sakit. Rasa sakit adalah sinyal tubuh bahwa ada sesuatu yang salah. Kesalahan umum lainnya adalah mencoba menahannya demi pasangan Anda. Ketika seseorang takut atau tegang, otot secara otomatis berkontraksi dan risiko cedera meningkat. Dan inilah yang benar-benar penting. Hubungan yang sehat selalu dimulai dengan menghormati batasan orang lain. Ketidaknyamanan apapun adalah alasan untuk berhenti, bukan untuk memaksakan diri untuk melanjutkan. Perlindungan dan kebersihan juga penting. Menggunakan kondom sangat penting karena risiko infeksi lebih tinggi, dan beralih dari satu jenis kontak ke jenis kontak lainnya juga penting. Berhubungan seks tanpa mengganti pengaman dapat menyebabkan peradangan. Dan satu hal lagi yang sering diremehkan banyak orang. Jika setelah berhubungan seks, Anda mengalami nyeri hebat, demam, pendarahan, atau perasaan tidak nyaman, Anda harus berkonsultasi dengan dokter, bukan mencari nasihat di forum. Di akhir percakapan kami, wanita itu berkata kepada saya, "Terima kasih. Ini pertama kalinya seseorang menjelaskan semuanya kepada saya dengan tenang, tanpa rasa malu atau intimidasi." Inilah yang sering kurang dimiliki orang, informasi medis yang sebenarnya, bukan mitos internet. Namun kemudian dia mengajukan pertanyaan yang sering diajukan banyak orang, meskipun hampir tidak ada yang mengatakannya dengan lantang. Bagaimana Anda tahu kapan tubuh Anda benar-benar siap? Lalu di mana batas antara normal dan berbahaya? Dan disinilah bagian terpentingnya. Tubuh hampir selalu memberitahu Anda terlebih dahulu ketika ada sesuatu yang salah. Masalahnya adalah orang sering mengabaikan sinyal-sinyal ini. Beberapa orang menahannya karena takut terlihat tidak berpengalaman, beberapa tetap diam karena malu, dan yang lainnya hanya percaya mitos bahwa rasa sakit adalah bagian yang tak terhindarkan dari pengalaman seperti itu. Tapi itu tidak benar. Jika semuanya terjadi dengan tenang, bertahap, dan dengan menghormati tubuh Anda sendiri, risiko konsekuensi yang tidak menyenangkan jauh lebih rendah. Namun tergesa-gesa, tekanan, kurangnya persiapan, dan upaya meniru apa yang ditampilkan dalam film paling sering menyebabkan masalah. Ada poin penting lain yang selalu diperhatikan dokter. Banyak orang peduli dengan penampilan, nutrisi, dan tes mereka, tetapi mereka sama sekali tidak mampu berbicara tentang kesehatan seksual. Padahal itu sama pentingnya dengan jantung, perut, atau tekanan darah. Tidak ada pertanyaan yang memalukan dalam hal kesehatan. Hanya ada situasi berbahaya yang dipicu orang karena diam. Sebelum pergi, wanita itu mengatakan sesuatu yang telah lama saya ingat. Setidaknya sekarang saya mengerti bagaimana caranya agar tidak membahayakan diri sendiri. Dan mungkin ini adalah poin terpenting dari percakapan hari ini. Tidak masalah keputusan apa yang dibuat orang dewasa. Yang penting adalah keputusan ini sadar, aman, dan tanpa kekerasan. Dengarkan tubuh Anda. Jangan toleransi rasa sakit. Jangan percaya mitos internet. Dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan berlangganan saluran ini dan teruskan ke seseorang yang dapat Anda ajak bicara secara jujur dan tenang. Terkadang, hanya satu informasi yang benar dapat menyelamatkan seseorang dari kesalahan serius. Jaga diri Anda dan kesehatan Anda.